Shalom saudara, hari-hari ini kita sedang hidup di akhir zaman sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Matius 24 ayat 3-14 dan Lukas 21 ayat 7-19 memberitahukan kepada kita tanda kedatangan Tuhan Yesus dan kesudahan dunia. Tanda-tanda seperti penyesatan, deru perang, bencana alam, kelaparan, penyakit sampar, dan penyiksaan terhadap umat percaya disebutkan agar kita dapat mewaspadainya, bersiap dan bertahan sampai akhir. Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang penyesatan yang terjadi di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Penyesatan telah terjadi sejak zaman Perjanjian Baru dan terus berkembang hingga hari ini. Salah satu penyesatan yang ada saat ini dan cenderung masif datang dari kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Eastern Lightning atau Almighty God Church, dan dalam bahasa Mandarin yaitu Jianengsheng Xiaohui. Kelompok ini berasal dari Tiongkok, didirikan oleh seorang mantan penganut sekte Shouters pada awal tahun 1990-an. Gerakan ini telah menyebar ke seluruh dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Asia seperti Indonesia. Mari kita bahas ciri-ciri ajaran dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita dapat mengenali dan menangkal ajaran ini. Pertama, mereka mempercayai bahwa Yesus telah kembali ke dunia dengan mengambil rupa seorang perempuan di Tiongkok. Mereka beranggapan bahwa Tuhan perlu datang ke dunia dengan rupa seorang perempuan agar karya keselamatannya sempurna, yaitu mencangkup laki-laki dan perempuan. Jika Tuhan tidak datang dalam wujud perempuan, maka keselamatan hanya berlaku bagi manusia berjenis kelamin laki-laki dan cenderung dimanfaatkan kaum pria untuk sewenang-wenang kepada kaum wanita. Tentu saja hal ini mengandung kesesatan. Kita mempercayai bahwa keselamatan yang Yesus kerjakan berlaku untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, mereka beranggapan bahwa kedatangan Yesus yang pertama hanya menebus manusia dari dosa-dosa dan tidak menghilangkan tabiat dosa. Sehingga misi Yesus pada kedatangan yang kedua ini adalah untuk menghilangkan tabiat dosa dalam diri manusia yang belum dikerjakan Yesus pada kedatangannya yang pertama. Hal ini mengandung kesesatan karena tabiat dosa manusia akan dihilangkan dalam peristiwa glorification, yaitu saat gereja dijemput Yesus di awan-awan permai sebagai mempelai wanitanya untuk perjamuan kawin anak domba. Selain itu, saat kedatangannya yang kedua, kita akan rapture untuk menyongsong dia. Namun saat ini, gerejanya masih ada di muka bumi dan belum terdapat kabar adanya peristiwa rapture terjadi. Ketiga, menyangkut ketidakpercayaan mereka akan doktrin Tritunggal dan menggunakan kitab lain, yaitu kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Mereka percaya bahwa pribadi Allah hanyalah satu, tetapi hadir dalam sebutan yang berbeda dari zaman ke zaman. Zaman Perjanjian Lama sebagai zaman hukum, yaitu Allah menyatakan dirinya sebagai Yahweh yang memiliki misi menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir dan membawa mereka pada tanah perjanjian. Selanjutnya adalah zaman anugerah, yaitu era yang kita kenal sebagai zaman Perjanjian Baru, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan zaman sekarang ini mereka anggap sebagai zaman kerajaan, yaitu Allah hadir sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dengan mengambil rupa sebagai female Christ. Perihal kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia, mereka mempercayai bahwa kitab ini diwahyukan oleh Mesias perempuan tersebut. Hal ini jelas merupakan kesesatan fatal. Dasar iman Kristen mengharuskan kita untuk mempercayai doktrin Tritunggal, bahwa Allah Tritunggal ialah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Kita percaya bahwa Alkitab merupakan firman Tuhan yang sudah final, diilhamkan oleh Roh Kudus, dan terdiri dari 66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menanggapi kesesatan tersebut, kita sebagai umat Kristen perlu waspada dan perlu melakukan hal berikut. Pertama, kita perlu menguji segala roh, termasuk yang menyebut diri sebagai kalangan Kristen atau memakai label gereja. Jika bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus menolak ajaran mereka dengan tegas. Jangan bersikap sungkan terhadap mereka atau penasaran dan coba-coba sehingga akhirnya kita terjerumus. Kedua,
kita perlu menjaga keintiman dengan Tuhan melalui sembahyang, di dalam doa, pujian, penyembahan, serta perenungan firman yang dapat meningkatkan kepekaan kita akan hal-hal yang menyesatkan. Jika kita semakin mengenal dan terbiasa dengan yang asli, maka kita akan lebih mudah mengenali yang palsu. Ketiga, kita perlu memberi diri untuk dimuridkan di gereja lokal kita. Melalui KUL dan Komberseri, kita akan diajarkan dasar-dasar iman Kristen dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita akan memiliki dasar yang kokoh akan ajaran yang sehat dan pastinya sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dan waspada terhadap penyesatan yang terjadi di akhir zaman. Kedatangannya sudah sangat dekat, sehingga akan banyak penyesat yang bisa mengecoh dan menjerumuskan kita. Oleh karena itu, kita harus dibekali dengan pengajaran doktrin yang kuat, menguji segala sesuatu, dan terus-menerus mengalami perjumpaan dan pengalaman rohani yang otentik bersama Roh Kudus. Mari kita nantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan pengharapan dan sikap yang berjaga-jaga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, walaupun di luar sedang gerimis-gerimis, tapi saya yakin dan percaya di sini adalah jemaat-jemaat Tuhan yang setia, yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau bawa hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Di minggu keempat ya Tuhan, di tahun 2024 ini kami boleh melewati Tuhan hari demi hari bersama dengan Engkau. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Kau selalu menemani kami, Kau yang mengasihi setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami mau memuji dan menyenangkan Engkau ya Bapa. Biarlah pujian dan penyembahan ini Tuhan boleh membawa sukacita Tuhan bagi jemaat-Mu dan menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus ibadah kami dari awal pertengahannya sampai pada akhirnya. Biar kuasa-Mu bekerja di tempat ini ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya. Kami yakin dan percaya yang sakit boleh Engkau sembuhkan Tuhan. Sebab kami boleh sujud di altar-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang
di altarnya. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, membawa hatimu kepada Tuhan. Katakan, bila hati terasa ya seorang pun ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, Dia selalu pedulikan. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, sujud di altarnya. Kami mau bawa hidup kami. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu saat datang di altarnya, sujud di altarnya. Yes, kiara la mara 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 la shikiara la mara 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 mas. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Oh, Dia bebas, Dia ubah hidupku, baharui hati kami. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, pemulihan terjadi. Katakan sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sembah Dia. Pemulihan-Mu terjadi Tuhan, mukjizat-Mu terjadi di tempat ini. Haleluya Yesus, kami bawa hidup kami Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, ya rala-mara-mara-maso. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ya rala mara 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 makurela la shikiara. Kurela la 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 shikiara la mara 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 mara.
untuk bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu bagi Dia. Kami bawa segenap hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Kau yang mengubah hidup kami Tuhan. Oh, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar, sujud di altarnya. Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskan kami Tuhan. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Katakan mujizat terjadi saat datang di altarnya. Katakan mujizat terjadi. Kesembuhan, kesembuhan, pemulihan, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mujizat-Mu, kesembuhan-Mu, pemulihan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Dan kami mengimani itu semua ya Bapa. Kita semua orang yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita kasih salam dulu samping kanan depan belakang kita. Kita kasih senyum yang terbaik. Kita katakan Allah kita itu besar, Allah kita baik, Allah kita dahsyat. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita dan bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini, tepuk tanganmu. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sekali lagi katakan, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Haleluya. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi jemaat Tuhan, kita besar, Dia sungguh amat besar. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki
besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam, yes, haleluya. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Tepuk tangan di atas kepalamu, katakan kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kita hidup dalam, kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi katakan, oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya. Mari kita membesarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku betapa besar kasih-Nya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong. Haleluya. Tuhan yang ajaib, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan, mana suaranya jemaat Tuhan? Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Katakan jiwaku, sama-sama katakan Tuhan yang ajaib. Tepuk tangan lagi di atas kepalamu Bapak Ibu. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Jiwa kami ditebus oleh Engkau Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah yang besar. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya melihat di sini semuanya bersuka cita, bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Amin.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Biarkan kami boleh membesarkan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau persiapkan hati kami lebih dalam lagi untuk masuk dalam firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan oleh Ibu Hana ya Bapa boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Menjadi benih Tuhan yang subur Tuhan. Dan kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Yesus. Haleluya. Pujian ini mengingatkan kita bahwa hanya satu kerinduan kita semuanya, hanya untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Mari kita mulai menaikkan pujian ini. Kita boleh belajar pujian ini dengan segenap hati kita. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, kami kan berjuang. Ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan imanmu katakan, sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, kami kan berjuang. Ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Saya mau semua untuk bangkit berdiri. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Haleluya. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan nanti saya serahkan kepada Ibu Hana. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduan kami, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula,
berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, Engkau yang memiliki kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami muji Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Bapak, ini kerinduan kami Bapak, Yes. menjadi segambar dan serupa dengan Amin, Engkau. Tuhan Yesus. Oh raba-laba kami tahu kami gak mungkin Mara-mara. bisa, tapi Amin. kami percaya kuasa Roh-Mu yang ada dalam Amin, kehidupan Tuhan. kami memampukan kami untuk kami bisa segambar dan serupa dengan Allah. Bicara kami seperti Engkau. Oh pikiran kami selaras dengan Engkau. Oh tindakan kami selaras dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan duduk diam. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari penuaian besar. Oh Bapa, kami mau persiapkan hidup kami untuk kami masuk di dalam penuaian besar. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yes. bukan apa yang kami lihat saat ini, Amin, tetapi Tuhan. apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Haleluya. Itu yang harus terjadi Amin. dalam kehidupan kami, dalam kehidupan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Ajar kami merendahkan diri kami untuk kami duduk dan kami menerima pesan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk tim worshiper yang luar biasa. Saya juga akan menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita dan diberkati Tuhan. Aminnya kok cuman amin, amin, amin. Ya saya percaya Bapak Ibu dalam hati juga mengatakan amin ya. Wow, hari ini kita akan belajar yaitu persiapan, kita akan belajar persiapan menuju penuaian besar. Boleh minta tolong dibuka PowerPoint-nya. Nah Bapak Ibu sementara menunggu PowerPoint ya. Nah ini persiapan menuju penuaian besar. Nih lihat ya, farmernya ini, petaninya udah siap ya, pegang sikol, pegang itu arit ya untuk menuai. Nah demikian juga dengan kita, apakah kita siap? Seringkali kita ngomong penuaian, tapi kita nggak ngerti visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita lupa caranya, kita lupa strateginya, kita lupa apa yang harus kita persiapkan. Hari ini kita akan belajar dengan singkat. Yang ada pada kita, yang terjadi pada kita, mungkin Bapak Ibu hari-hari ini ngalami. Oh keadaan ekonomi yang susah. Ya siapa hari-hari ini pernah ngalami ya ekonomi yang susah. Awal tahun saya tuh bersemangat ya, Tuhan memasuki tahun yang baru ya. Tetapi apa? Iblis mulai cari gara-gara. Iblis mau cari gara-gara. Ya dari awal nih ini tidak ada orderan baju masuk. Ini gimana ya? Oh saya tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Ya wah hari ke hari bingung ya. Ini kok aneh ya. Kemudian di satu titik keputusasaan saya dibangkitkan Tuhan ya. Oh Tuhan tuh mulai tunjukkan ya bahwa apa? Iblis cari gara-gara supaya saya lemes, supaya saya lupa fokus saya, lupa akan penuaian, lupa akan apa
yang harus saya lakukan, yang saya ingat-ingat adalah cari nafkah, cari uang untuk keluarga, cari, wah yang saya ingat-ingat begitu ya. Jadi iblis mengacaukan pikiran saya. Tetapi ketika Tuhan ingatkan, jangan mau dikacaukan oleh iblis, itu perbuatan si penipu. Hari-hari ini kalau Bapak Ibu ngalami hal yang sama, mungkin secara ekonomi Bapak Ibu ngalami mulai hancur. Waduh, ini awal tahun ya, orang pada ngomong pasaran sepi, orang pada ngomong lagi nunggu pemilu. Ya nanti mungkin kalau pemilu udah selesai dan sebagainya. Ya, mungkin juga Bapak Ibu lagi dirundung sakit. Aduh, sakit yang mungkin dokter katakan ini sudah tinggal tunggu waktunya atau dan sebagainya. Sehingga fokus kita nggak lagi pada penuaian, fokus kita nggak lagi pada visi yang Tuhan mau kita lakukan. Fokusnya hanya bagaimana cari pengobatan, cari dokter supaya sakitnya sembuh. Tapi hari ini kembali firman Tuhan mengingatkan pada kita, kita harus persiapan, kita harus siap untuk menuju penuaian besar. Kalau hari ini mungkin kita belum melihat dengan kasat mata, kita belum ngalami, tetapi kita mau percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Yang namanya penuaian jiwa harus terjadi. Amin. Amin ya. Nah, sehingga apa yang terjadi ketika ekonomi hancur, ketika beban itu begitu berat ya, kesehatan, tekanan pekerjaan di dalam pekerjaan saya. Satu hari saya ngomong sama anak muda, saya kan bicara, wah anak saya tuh kalau kerja sampai malam-malam. Terus dia ngomong gini, anak muda ini, tante, semua begitu, keadaan semua sedang begitu, semua bersaing semuanya, semua hendak, kalau bisa itu kanan kiri dijegal, kanan jegal, kiri bawah ditendang supaya dia bisa naik. Kalau bisa orang di atas dijegal supaya dia bisa naik lagi, Kalau enggak gitu enggak bertahan. Waduh lah kok begini ya. Ini yang terjadi, tekanan pekerjaan. Orang iblis sedang mengkondisikan sehingga orang-orang itu ditekan dalam pekerjaannya sehingga nggak bisa konsentrasi, sehingga aduh mau ke gereja aja pikirannya saya harus menyelesaikan pekerjaan harus ini. Nah tapi hari ini kita diingatkan semua itu adalah tipu daya iblis, semua hanya gara-gara iblis untuk membuat kita jauh dari Tuhan, untuk membuat kita lupa apa yang seharusnya kita lakukan. Nah ya, iblis bekerja mati-matian, all out, membuat kita malas beribadah, membuat kita rohani kita tidak bertumbuh, membuat kita lupa apa yang seharusnya kita lakukan, membuat kita suam dan apatis. Aduh ikut Tuhan ya kayak gini ya. Aduh ikut Tuhan, mending kalau nggak ikut Tuhan dia bisa itu di kantor korupsi lah apalah, ini ikut Tuhan begini gitu ya. Oh mungkin mulai menyalahkan gerejanya, aku tidak bertumbuh di dalam gereja ini, aku mau coba ke gereja lain. Ya menyalahkan gereja, mulai pindah gereja. Oh dia dengan alasan sok rohaninya tidak tumbuh. Ya rohani tidak tumbuh bukan gereja yang salah, tapi hidup kita sendiri ya. Jadi di sini beban pekerjaan yang menguras tenaga, belum lagi keutuhan rumah tangga yang mulai iblis cari gara-gara ya. Nah kemudian iblis juga melancarkan ya, membunuh, membinasakan ya, mengintimidasi ya. Intimidasi terjadi ya, sehingga iblis mengacaukan semuanya. Iblis bekerja all out, day and night ya. Mungkin kalau kita bekerja biasa, tapi iblis bekerja mati-matian. Karena iblis tahu, iblis sadar bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Amin. Mungkin kita agak lupa-lupa, tapi hari ini saya pasang lagi timeline-nya. Bu Hana setiap kesini pasang timeline biar ingat ya, biar kita ingat ya bahwa masa gereja itu sudah nggak lama lagi akan berhenti, akan selesai ya. Kemudian masuk di dalam masa 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun sengsara pertama, kemudian kedua. Nah, setelah masa gereja selesai, yang merah ini ya, yang merah ini saya akan besarkan lagi.
Nah ini ya, masa gereja selesai ya, itu kita ada di titik biru, di akhir dari masa gereja. Sebelum Tuhan Yesus datang dan mengangkat kita, gereja Tuhan akan mengalami pengangkatan. Kloter pertama, saya seringkali memakai istilah kloter pertama. Nah, gereja Tuhan itu siapa? Kita adalah gereja Tuhan. Coba pandang kanan kiri mulai senyum ya. Katakan kamu gereja Tuhan, kamu gereja Tuhan ya. Nah ini gereja Tuhan mengalami pengangkatan yang serupa dan segambar Kristus yang jadi muridnya Tuhan mengalami pengangkatan. Nah ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu apa yang terjadi? Iblis tahu persis waktunya nggak lama lagi, tinggal sebentar, waktunya nggak lama lagi. Iblis bekerja mati-matian. Nah kita harus tahu ya. Oleh karena itu hari ini kita kembali diingatkan, kita harus persiapkan diri kita untuk penuaian besar seperti yang Tuhan mau. Jadi hidup kita ini ya, hidup kita hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Hidup kita hanya melakukan firman Tuhan ya. Nah, apa yang harus disiapkan untuk penuaian ini? Yang nomor satu yang harus disiapkan adalah visi ya. Jangan lupa visinya Tuhan. Gereja punya visi, oke, baik, fine. Tetapi visi yang terbesar adalah visi yang Tuhan berikan dalam gerejanya ya. Oh visi tahun ini adalah tahun bangkit dan menjadi terang. Itu bagus, nanti juga ada di dalam ini. Tetapi yang terbesar adalah visi yang Tuhan berikan. Seringkali gereja Tuhan lupa ya. Yang diingat-ingat hanyalah berkat. Yang diingat-ingat hanyalah hari ini aku diberkati, hari ini aku disembuhkan, yang diingat-ingat hanya berkat, kesembuhan, kemakmuran, semua yang jasmani. Tapi hari ini kembali diingatkan visi besar yang Tuhan berikan pada umat manusia, yaitu amanat agung. Nah ini ya, saya bagi menjadi 3. Hal ini luar biasa ya. 3 mulai dari ayat 18, 19 dan 20. Ini gak bisa dipisah-pisah ya. Ini 3 ini merupakan satu kesatuan. Kalau dimakan langsung keres 3-nya. Jadi kue lapis yang gak bisa dipisah-pisah, langsung seret makan sekali ya. Nah yang pertama bicara tentang, yuk sama-sama kita baca ya. Kolom yang pertama 3, 4. Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tadi WL terus menyanyikan tentang Allah berkuasa, Tuhan berkuasa, luar biasa. Ini memang Tuhan Bapa di surga memberikan kuasa yang luar biasa. Kita juga menerima kuasa yang luar biasa ya. Jadi ingat, kuasa itu kita sebagai anak-anak Allah, kita juga menerima kuasa ya. Kuasa sebagai anak-anak Allah. Kuasa untuk apa lagi? Kuasa diberi otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking ya. Di Markus 16 ayat 16-17 ya. Untuk sekalipun minum racun maut kita tidak binasa. Kuasa untuk menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang di rumah-rumah, seringkali kita lupakan hal ini. Seringkali kita lupa bahwa kita diberi kuasa. Yuk sama-sama katakan, aku diberi kuasa. Nah, ceritanya berlanjut tadi ya. Saya dibingungkan dengan begitu. Ketika Tuhan menyadarkan ya tentang firman ini, tentang ayat ini, kemudian saya berdiri. Saya doanya mulai berdiri. Ya. Kuasa ada di dalam hidupku, Allah ada dalam hidupku, aku sudah diberi kuasa. Oh, aku mulai perkatakan, hei utara, selatan, barat dan timur, serahkan berkat-berkat Tuhan yang harus menjadi milikku. Kekayaan bangsa-bangsa boleh menjadi bagianku. Enggak lama ya, besoknya, orderan mulai pada berdatangan. Apakah ini satu kebetulan? Bapak Ibu yang, itu mah ceritanya yang bagus-bagusnya. Loh, di sini Ibu Gembala tadi juga menceritakan pada saya juga dengar cerita dari Pak Im. Ya bagaimana
ngalami kuasa, ngalami mujizat yang luar biasa. Ya, karena ada doa yang berkuasa, anak-anak Tuhan yang berkuasa. Sekarang Bapak Ibu, apa yang sedang Bapak Ibu butuhkan hari-hari ini? Ya, kebutuhan jangan bicara cuman pribadi-pribadi, tapi kita mulai pikirkan ya, apa yang Bapak Ibu mau benar-benar butuhkan. Mungkin Bapak Ibu mengalami kantongnya kempes, mengalami dompetnya kosong. Bapak Ibu mulai berkata, oh aku perintahkan ya, berkat bangsa-bangsa atau berkat Tuhan mengalir atas kehidupanku, atas keluargaku, atas bait Tuhan, atas gereja Tuhan. Karena aku tahu aku adalah orang yang jujur di hadapan Tuhan. Aku orang yang tidak memakai untuk kepentinganku sendiri, tapi aku untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk kelebaran kerajaan Allah. Oh, saya percaya, oh Bapak Ibu akan mengalami sesuatu yang berbeda. Bapak Ibu nggak akan bisa ngalami kalau tidak melakukan. Jadi kuncinya apa? Kuncinya nangkep firman. Hari ini firman disampaikan, ditangkap, dan dilakukan. Amin. Aminnya cuman amin. Bapak Ibu yang di rumah-rumah, amin. Ya, saya percaya. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri. Kita mulai praktek ya. Kita mulai praktek. Bapak Ibu yang di rumah-rumah juga ya, silakan bangkit berdiri dan mulai praktek. Yuk kita katakan ya pada utara, selatan, barat, dan timur untuk menyerahkan jiwa-jiwa untuk datang ke rumah Tuhan. Amen. Ya, amin. Siapa percaya kita berkuasa. Oh, yuk kita mulai ya. Oh, musiknya dung 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 begitu dong. Wow. Oh, luar biasa kan kuasa anak-anak Tuhan ya. Saya seneng loh pemusik di sini tuh senyum terus. Ya. Oke, kita katakan pada hei utara serahkan jiwa-jiwa ya. Yuk 3, 4. Hei utara serahkan jiwa-jiwa. Hei selatan serahkan jiwa-jiwa. Hei barat serahkan jiwa-jiwa. Hei timur serahkan jiwa-jiwa untuk datang ke rumah Tuhan. Amin. 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 Siapa percaya tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa? Aminnya, amin. Masa sih? Amin ya. Oh silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, doanya enggak doa yang cengeng. Tuhan, tolong malaikat, tolong tempat ini supaya penuh. Enggak lagi begitu. Tapi doa orang yang penuh dengan kuasa. Amin. Puji Tuhan ya. Nah, kemudian yang kolom kedua. Yuk sama-sama kita baca kolom kedua. 3, 4. Ya, ketahuilah aknya nanti ya. Nah, ini yang kolom kedua ini kata kuncinya yang saya kasih merah, yaitu apa? Pergi, jadikan, baptis, ajar, lakukan ya. Yuk sama-sama yuk, tangannya diangkat. Yuk, satu apa tadi? Pergi, jadikan, baptis, ajar, lakukan. Amin ya. Jadi ini perintah Tuhan, ini amanat aku. Ini adalah visi besar Tuhan yang harus umat manusia, gereja Tuhan lakukan. Ya. Jadi jangan terfokus pada cuma satu visi gereja, tapi visi dari Tuhan lupa semuanya. Tapi hari ini kalau kita mengalami penuaian besar, tidak hanya visi kecil dari gereja, tapi visi yang Tuhan berikan pada kita. Ya, jadi kita harus pergi kemana saja. Saya naik Grab ya. Saya ini jarang keluar-keluar. Begitu keluar naik Grab, pas suami nggak bisa antar, saya naik Grab, langsung saya sopir yang drivernya langsung ini wah firman Tuhan ya, langsung ingat karena visi ini ada di dalam sini ya. Biar visi Tuhan ini terus tertanam dalam hati kita, sehingga dimanapun kita berada, dengan kapanpun, siapapun yang kita ajak bicara, visi ini ada di dalam kepala kita. Amin.
sehingga penuaian boleh terjadi. Bapak Ibu yang di rumah-rumah, saya juga percaya Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu akan ingat visi yang Tuhan berikan pada Bapak Ibu. Nah ini ya, jadi kita harus jadikan semua bangsa muridku. Ya ini sudah belajar kita dari beberapa waktu yang lalu. Itu gilirannya itu tugasnya Pak Im dengan Ibu Helen. No, tugas siapa? Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Tugas siapa? Untuk beritakan Injil, tugas siapa? Beritakan Injil itu beritakan apa? Bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, terpisah dari Allah. Manusia menjadi hamba dosa. Ya. Tuhan Yesus datang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Simple itu ya. Barang siapa percaya dia akan diselamatkan. Barang siapa percaya dia akan diselamatkan. Bu Hana mesti ngomong apa? Ngomong 3 hal. Semua manusia berdosa ya. Kehilangan kemuliaan Allah. Menjadi hamba dosa. Yang ketiga apa? Tuhan Yesus datang menyelamatkan. Barang siapa percaya, dia tidak binasa. Cuman itu, kita beritakan kepada siapapun, saat dimanapun kita beritakan itu ya. Nah, yang berikutnya lagi. Tadi yang pertama kita punya kuasa loh. Kuasa untuk bersaksi. Ketika kita bersaksi, orang gak bilang, diam loh. Kita katakan, dengar loh. Kalau orang bilang, ketika kita bersaksi, dia bilang, diam loh. Kita bilang, lo mesti dengar. Ya, amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu yang di rumah-rumah. Kenapa? Ada kuasa dalam hidup kita. Sehingga ketika kita bersaksi, kesaksian kita didengar mereka dan itu berkuasa sekali. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nah ini ya, kemudian bersaksi kepada siapa? Siapapun ya. Nah ini, apa yang kita saksikan adalah Injil. Kemudian yang kolom ketiga, yuk sama-sama baca, 3, 4. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kita disertai sampai dimanapun kita berada, kita disertai Tuhan. Amin. Jadi saat kita dalam lembah kekelaman, perlu takut enggak? Bapak Ibu, ini yang jawab cuman Dr. Helen. Bapak Ibu yang di rumah-rumah, saat kita ada dalam lembah kekelaman, perlu takut enggak? Tidak perlu takut. Ada lagunya apa ya, saya kok lupa ya. Udah saya siapkan lagu apa? Lupa, ya udah enggak usah. Ya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Yuk bangkit berdiri yuk. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau bersisiku. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi dah, ayo kamu dulu deh. Dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau beserta. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Sekalipun badai topan datang menerpa, tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah.
luar biasa, silakan duduk Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ada di dalam lembah kekelaman, mungkin di dalam keadaan ekonomi yang paling ngedrop paling bawah. Sehingga mungkin 10.000 aja nggak ada di dompet. Mulai katakan, Tuhan, aku tahu Engkau beserta dengan aku. Tatkala nggak ada uang pun Engkau beserta dengan aku. Oh Bapak Ibu, saya pernah ceritakan di tempat ini, saya pernah diajak teman saya, ayo pergi jalan-jalan siapin paspor. Kalau siapin paspor kan berarti ke luar negeri kan. Terus kami harus bawa apa? Udah tenang aja. Ini teman bilang tenang aja. Bawa dolar berapa? Udah nggak usah, tenang aja, bawa baju aja. Kami pergi bawa. Semuanya beres. Apalagi Tuhan kita. Amin. Aminnya nggak semangat ya. Amin ya. Amin ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Semangat, kenapa? Karena kalau saya katakan tadi manusia saja, seorang teman aja udah bisa beresin. Beres ya. Apalagi Tuhan kita ya. Allah yang kita sembah. Allah yang dimana kita bergantung. Oh Tuhan katakan tenang aja ya. Pasti ya Tuhan, jangan terus ngomel. Loh ya Pak Im, ini liatin, ini saya udah rajin ke gereja loh Pak Im. Bu Dr. Helen, saya tuh sudah perpuluhan sudah, tapi kok begini. Itu dihilangkan dari hari-hari ini. Amin. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu juga akan menghilangkan mulut-mulut yang suka menggerutu. Tapi kita ucapkan syukur karena Tuhan besertaku. Pada waktu kita sakit, apakah Tuhan ada di sana? Yes. Ya. Tatkala kita dalam keadaan down, Tuhan juga ada di sana. Oh, karena Tuhan selalu menyertai kita. Kalau Tuhan beserta kita, everything will be alright. Ya, oke, luar biasa. Yuk kita berikutnya lagi. Ini tadi ya 3 ya, kita diberi kuasa. Visi ya, visi yang kita diberi kuasa, kita harus memberitakan Injil dan disertai Tuhan. Yang berikutnya adalah ini saking semangatnya jadi lupa klik-klik gitu ya. Yang kedua, strategi. Strateginya jangan lupa. Kalau tadi visi harus ada di kepala kita supaya penuaian terjadi. Saya percaya kalau visi ada di setiap kita di sini, setiap kita ini punya visi Tuhan, harus bawa jiwa, harus memenangkan jiwa. Saya percaya kalau 2 kali aja terjadi, tempat ini sudah penuh. Baru 1 orang bawa 1 jiwa, tempat ini sudah penuh. Kalau bawa 2 jiwa, nanti Pak Im sama Dr. Helm jangan khawatir, sudah siapkan dana untuk memenuhi. Kok diem semua? Memenuhi apa? Kursi-kursi. Ya, oh, ketawa dia ya. Ketawa karena sukacita, bukan ketawa gimana tapi sukacita. Oke, ini strateginya. Strategi yang harus kita lakukan apa? Strateginya adalah nomor 1, kerendahan hati. Kita harus punya kerendahan hati, ya. Untuk apa? Untuk melayani, ya. Melayani itu di dalam pelayanan sama seperti di kantor, sikut-sikutan dan sebagainya. Tapi kita punya kerendahan hati untuk melayani, punya kerendahan hati untuk dipimpin, ya toh. Untuk dipimpin di sini Ibu Gembala, Bapak Gembalanya Pak Im dengan Dr. Helen. Kita mesti punya kerendahan hati, atau kita maunya dewe. Enggak. Ini mimbar. Enggak begini, mimbar harus di bawah. Yang di sini, wah ngatur sendiri. Loh, kita punya pemimpin. Hari ini kita belajar kerendahan hati. Kita mau dipimpin, mau dituntun. Tuhan, enggak Tuhan, aku maunya aku bekerja di perusahaan ini. Tuhan ngomong, aku siapin kamu perusahaan yang lain. Enggak, di sini aku sudah posisinya udah bagus, udah bertahun-tahun aku di sini. Tuhan ngomong, kamu aku pindahkan di. Enggak Tuhan. Nah, enggak rendah hati, tapi biarlah kita punya satu kerendahan hati ya, sehingga kita boleh unity satu dengan yang lain. Ini musik ini enggak gampang. Kalau enggak ada kerendahan hati, yang satu bilang C, yang ini enggak. Yang sono bilang, ini gini, wah enggak jadi ya. Tapi ada satu kerendahan hati. Leadernya oke semua
Ya, nah ini ya, punya kerendahan hati, punya unity. Kemudian juga apa? Menganggap yang lain lebih penting ya, yang lain lebih penting ya. Jadi sehingga kita bisa menghormati satu dengan yang lain. Nah, ini luar biasa. Kemudian sehingga terjadi unity di dalam gereja Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan lupa nanti ikut doa keliling. Doa kelilingnya nanti yang satu ke sono, satu ke sini. Enggak, aku mau ikut Dokter Helen aja di kubu. No, enggak. Kita harus rendah hati, kita harus unity, harus bersama-sama. Yang kedua, tadi dikatakan strateginya mulut harus kudus. Mulut ini dipakai untuk ngomel-ngomel. Ya Pak, ya. Tidak ya, mulut tidak dipakai untuk ngomel. Sebentar, tadi dia ngomong ya, saya dengar ngomong ya. Enggak, dia maksudnya bukan itu. Ya itu maksudnya dia untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Mulut harus kudus ya, untuk memberitakan Injil. Ya, mulut nggak pakai untuk ngomel-ngomel, mulut nggak pakai untuk gosip ya. Gereja di sana apaan tuh ya? Ya, saya percaya di tempat ini tidak ada mulut yang suka gosip ya. Semua mulut yang membangun ya. Ketika datang, puji Tuhan ya, luar biasa. Jangan mulut dipakai, lu ngapain datang juga telat, datang pas Natal, mau hadiahnya doang, nggak ada di sini, amin. Puji Tuhan ya. Jangan orang lagi berbeban berat ya, masuk lewat pintu situ, terus orang, lu ngapain datang jam segini, ini buahnya sudah mau selesai, lu ngapain datang ya. Nah ini ya, enggak gitu, tapi wah shalom ya, oh lama enggak datang, jangan lupa nanti datang lagi. Wah ya, aku percaya Tuhan berkati kamu hari ini, wah dan sebagainya. Mulut yang membangun, yang mendeklarasikan firman. Ya firman Tuhan tadi yang kita baca dideklarasikan terus ya. Nah ini luar biasa, mulut yang menguatkan, mulut yang berdoa ya. Yang di sini tadi berdoa, hei utara, selatan, barat dan timur. Ya serahkan jiwa-jiwa untuk datang pada, wah ini mulut yang berdoa, mulut yang mendeklarasikan firman, ini terjadi. Oke, kemudian PPW 24x7. Praise and worship. Bu Hana, apakah saya harus nggak bisa masak dan Bu Hana suruh nyanyi nyembah Tuhan? Bukan. Ya, pada waktu kita menyanyi, pada waktu kita memasak, itu pun hidup kita itu penyembahan kepada Tuhan. Amin. Pada waktu kita masak, saya juga pernah cerita di sini ya. Saya pas marah ya, kualinya tunggang, kesel hati. Saya tuh nggak suka masak, nggak suka ya. Saya kalau disuruh motong kain lihat-lihat ke toko kain suka. Tapi kalau untuk urusan dapur, kesel saya. Kenapa perkawinan harus memasak begini? Saya nggak suka gitu ya. Tetapi saat itu firman Tuhan datang ya. Hidupku ini penyembahan. Apa yang aku lakukan itu penyembahan kepada Tuhan. Apa yang aku lakukan ini seperti aku lakukan untuk Tuhan. Jadi bukan memasak untuk suami, tapi kita juga lakukan ini seperti kita lakukan untuk Tuhan. Oh saya bertobat Tuhan, terima kasih Tuhan. Dari situ bertobat. Kalau memasak, seneng ya. Masak hatinya tuh ganti. Diseneng-senengin. Sampai sekarang kalau masak tuh seneng. Loh iya. Pertama dulu begitu keluar dari zona nyaman bener. Yang nggak seneng jadi diseneng-senengin gitu ya, senengin. Tapi kalau sekarang sudah langsung kontan seneng kalau masak. Kenapa? Soalnya begitu masakannya selesai, anak dan suami langsung, mah enak loh mah. Nggak tahu enak beneran atau enggak. Ya, nah ini luar biasa. Nah ini ya. Jadi hidup kita PPW 24x7 bukan berarti berdoa menyembah di kamar nggak selesai-selesai. Ya, tapi hidup yang kita lakukan sehari-hari ini merupakan penyembahan kepada Tuhan ya. Sehingga orang melihat ya, ketika kita mau kemarin pada waktu saya mau tiba-tiba saya itu dijengkelkan sama teman saya, menjengkelkannya bukan main. Tiba-tiba Tuhan itu, saya udah mau marah, awas ya, aku mau balasnya dengan halus.
balasnya dengan halus supaya bukan balas dengan perkataan begini, bukan. Mainnya saya halus ya, dengan halus gitu ya. Udah ini berpikir begitu, tapi tiba-tiba firman Tuhan mulai jangan balas kejahatan dengan kejahatan ya. Oh, tabur kebaikan. Itu firman itu muncul. Nah ini loh, ini yang namanya praise worship 24 jam ya. Jadi apa yang kita lakukan itu kita lakukan seperti yang Tuhan mau. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nanti kalau yang di rumah-rumah mulai mau berantem suami istri ya, begitu mau, Pak, capek ya aku bikinin kopi ya Pak. Ibu-ibu, ingat ya ibu-ibu ya. Nah, kalau saya ngikutin nafsu saya, ya kalau saya nggak dipulihkan Tuhan, kami sudah bercerai udah lama. Tapi kami dipulihkan Tuhan ya. Kami dipulihkan, saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lain. Oke, yang berikutnya, yang ketiga, bangkit dan menjadi terang. Nah ini luar biasa ya. Jadi visi gereja ini ada di dalam apa yang harus kita lakukan. Ini harus ya. Apa artinya bangkit? Artinya bangkit itu keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman itu gimana? Yuk saya lihatin. Ini ya. Zona nyaman ini keluar. Artinya apa? Yang tadi saya sudah kasih contoh. Sudah enak-enak ya. Sudah enak-enak bekerja di satu tempat. Tiba-tiba Tuhan itu pindahkan. Tiba-tiba ya gak ada angin, gak ada hujan dikeluarin dari perusahaan itu. Sehingga kita harus pindah. Nah ini untuk saya percaya itu kemurahan Tuhan, itu apa yang Tuhan mau ya, rela melalui jalan yang baru ya. Seringkali kalau orang sudah nyaman di satu tempat ya, ini sudah nyaman dari tadi duduk sudah nyaman, dia nggak mau duduk di situ lagi, sudah nyaman ini duduk, udah nyaman. Nanti kalau Bu Hana minta lagu saya tinggal ting tong gitu ya, udah nyaman ya. Nah ini juga satu kenyamanan di mana dia tidak mau mencoba sesuatu yang baru. Penuaian nggak begitu. Penuaian itu enggak begitu. Tuhan bisa tiba-tiba Tuhan menyuruh sesuatu lewat hamba-hamba Tuhan di tempat ini ya. Yang belum pernah kita lakukan. Mungkin Tuhan tiba-tiba menyuruh untuk KKR di tengah lapang. Tuhan, alasan musim hujan Tuhan. Alasan itu untuk sesuatu yang baru yang belum pernah kita lalui. Mungkin Tuhan bisa lakukan itu tiba-tiba. Datangnya tiba-tiba, Tuhan mau ini, Tuhan mau itu. Kita jangan katakan, no Tuhan, gak usah lah Tuhan. Tuhan kalau mau kasih jiwa-jiwa suruh datang sini aja Tuhan. Nah enggak ya, tapi kita mau lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Keluar dari zona nyaman. Mungkin kita, Pak Im mungkin menyuruhkan, mengutus kita untuk diutus untuk buka cabang baru. Aduh Pak Im, nanti gimana ya, kayak enggak rela gitu. Tapi hari ini kita mau katakan, oh Tuhan, aku mau keluar dari zona nyamanku, asal jiwa-jiwa itu banyak bertobat untuk Tuhan. Amin. Ini judulnya tadi penuaian. Ya, jadi kita mau untuk keluar dari zona nyaman. Kemudian apalagi ya? Yang B, aktivasikan buah dan karunia roh. Karunia roh yang ada dalam hidup kita. Karunianya apa? Karunianya menyanyi. Ya dikasih Tuhan untuk bisa menyanyi. Oh mulai belajar dari worship leader tempat ini. Bagaimana menyanyi untuk memimpin pujian. Karunianya memberi ya. Oh jangan sungkan-sungkan memberi. Bawa kue ya untuk teman-teman di tempat ini. Karunianya apa? Dikasih karunia sama Tuhan. Buah roh yang ada dalam hidup kita. Ketika saya mengerti ini, buah roh itu harus kita aktivasikan. Ya. Nah ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan itu enggak ngasih blek, saya kasih sabar, blek, saya kasih penguasaan diri. No, tapi itu harus kita aktivasikan dalam diri kita. Roh Kudus sudah memberi kemampuan pada kita. Contoh, ini saling menjengkelkan. Saya bisa aja marah pada suami saya. Kamu tuh, langsung saya stop. Ya, kesabaran, ya aktivasikan kesabaran itu munculkan dalam hidup kita. Saya percaya gak gampang, tapi saya percaya karena roh Allah yang ada dalam hidup kita membuat kita mampu. Amin.
Amin ya. Saya percaya hal itu akan terjadi. Saya banyak ngalami hal ini. Karena saya adalah orang yang amburadul sekalian, sangat amburadul. Tetapi Roh Allah yang ada dalam hidup saya mengubah kehidupan saya. Kevin sudah berdiri terus di situ, mau hampir finish kira-kira begitu. Ya, ini sudah selesai. Nah, karakter ilahi. Pas lagunya tadi sama, serupa dan segambar dengan Kristus ya. Serupa dan segambar dengan Kristus. Harus serupa. Cara bicara kita enggak nyakitin orang ya. Pikiran kita serupa dengan Kristus. Nah, ini luar biasa. Miliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dilatih di rumah bersama suami, latihan ya. Kesabaran itu karakter Allah ya. Jadi kalau kita nggak sabar sama suami atau nggak sabar sama anak-anak, pengen marah sama anak-anak, pengen marah sama cucu, ini latihan miliki karakter Kristus. Jadi ingat strateginya tadi apa? Strateginya adalah keluar dari zona nyaman, aktifkan buah roh dan karunia roh, miliki karakter Kristus. Nanti belajar di kul yang ada ya. Oke, yang terakhir, yang keempat adalah yang luar biasa. Yuk sama-sama katakan luar biasa. Mau selesai apa mau buka yang luar biasa? Mau buka yang luar biasa. Bapak Ibu, ya luar biasa yang keempat ini ya. Nah, yang keempat ada alami pintu yang terbuka. Yuk sama-sama katakan pintu terbuka. Yuk kita lihat ya ayatnya ya. Kita lihat ayatnya. Pintu terbuka, saya bahas dua aja ya. Pintu pertobatan, pintu berkat. Sama-sama katakan pintu pertobatan, pintu berkat. Nah, tahun ini adalah tahun Pedalet 5784. Ini tahun yang dahsyat, luar biasa, ajaib dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau menggunakan atau kita tidak mau masuk di dalamnya, kita tidak akan mengalami. Tapi kalau kita mau mengalami yang namanya pintu-pintu berkat terbuka, oh Bapak Ibu, kita harus masuk di dalamnya. Kita harus perkatakan itu firman Tuhan dan kita percaya Tuhan sanggup mengadakan yang tiada menjadi ada. Pertama, pintu pertobatan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan itu sedang membuka pintu-pintu pertobatan. Kita tinggal jawil aja, coel. Kita ceritakan, ya. Kita saksikan bagaimana kita dipulihkan. Orang itu bisa nangis, nanti bisa bertobat. Ya. Banyak dari orang-orang seberang juga bertobat. Ya. Tinggal kitanya aja nih loh, kita tinggal rela enggak? Kita ini cerita tentang Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan bagaimana Tuhan itu mengubah hidup saya. Mengubah hidup saya yang tadinya dari hidup yang bobrok menjadi hidup yang dipakai Tuhan. Cuma ceritakan aja, ceritakan kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan mencukupkan segala keperluan kita di hari-hari. Oh, di dalam rumah tangga. Bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan yang kita butuhkan sehari-hari. Cuman begitu aja. Dan saya percaya orang itu akan bertobat. Ini yang namanya pintu pertobatan itu terbuka. Yang kedua ini dahsyat. Pintu berkat terbuka ya. Terbuka pintu-pintu berkat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bu Hana itu mah ada-adanya Bu Hana aja. Itu ada-adanya gereja aja. Loh, enggak gini loh ya. Yuk kita lihat ayat firman Tuhannya ya. Yuk sama-sama dibaca. 3, 4. Baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan ya. Kita sama-sama mulai hafalkan di rumah. Sebagaimana kita perkatakan dengan sungguh-sungguh ayat ini. Hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yuk sama-sama 3, 4. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Stop dulu. Pintu-pintu gerbangmu, pintu-pintu berkat itu akan terbuka senantiasa. Yuk sama-sama katakan,
pintu-pintu akan terbuka senantiasa baik siang maupun malam. 3, 4. Hafal ya, hafal ya. Kemudian supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadaku. 3, 4. Amin. Kok enggak bergairah? Ini saya sampai di sini duk bergairah ya. Yuk sekali lagi ya. Katakan pintu-pintu gerbangku akan terbuka senantiasa. Hafal ya, nggak usah lihat sini ya, hafal ya. Pintu-pintu gerbangku akan terbuka senantiasa baik siang maupun malam. Sehingga kekayaan bangsa-bangsa boleh datang kepadaku. Amin. Yuk, 3, 4. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau doa di mezbah keluarga mulai dihafalkan, mulai perkatakan bangkit dan perkataan. Tuhan, aku perkatakan ayat firman Tuhan. Aku percaya akan janjimu. Pintu-pintu gerbangku akan terbuka senantiasa baik siang maupun malam. Sehingga kekayaan bangsa-bangsa boleh mengalir ke dalam rumah Tuhan. Wow, amin. Saya percaya nanti akan banyak yang bersaksi di tempat ini. Ketika aku aminkan firman itu, Dr. Helen, sesuatu terjadi. Enggak tahu apa, pokoknya saya begini. Tuhan, ini kekayaan bangsa-bangsa itu di luar sana akan mengalir padaku. Aku tuh dagang ke bangsa-bangsa bayar dolar, enggak pernah. Jadi gimana dong Tuhan? Tuhan jawab loh, Tuhan jawab, bukan dengan kuat dan gagahku. Ya, bukan dengan keperkasaanku, tapi oleh Rohku. Tuhan sendiri akan membuat kekayaan bangsa-bangsa itu mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh ya. 3, 4. Satu ayat lagi ya Kevin ya, masih ada waktu ya, satu ayat lagi. Oke, yuk. Yesaya 60 ayat 5, yuk sama-sama perkatakan, 3, 4. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadaku, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadaku. Amin. Sekali lagi ya. Sekali lagi keras ya. 3, 4. Pada waktu itu aku akan heran melihat dan berseri-seri. Aku akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan seberang laut akan beralih kepadaku. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadaku. Amin. Lupa dia, lupa. Lupa dulu, lupa. Puji Tuhan, haleluya. Sukacita. Pintu-pintu gerbang kita akan dibuka senantiasa. Kita akan diberkati. Berkat untuk apa? Untuk beli gedung, untuk beli, bukan. Untuk apa? Untuk penuaian beribu-ribu laksa. Amin. Jadi yang pertama tadi, silakan duduk dulu sebelum saya akhiri. Yang pertama tadi kita persiapan untuk penuaian yang harus kita ingat apa tadi? Apa? Visi yang Tuhan berikan, visi yang besar yang Tuhan berikan. Kemudian yang kedua yang harus kita ingat apa? Strategi. Ya, strateginya apa? Strateginya rendah hati, ya. Strateginya apa? Mulut yang berkuasa, ya. Strateginya apa lagi? Wow, ini strateginya harus kita ingat. Kemudian berikutnya lagi apa? Apa? Bangkit dan jadi terang, betul. Bangkit artinya apa? Keluar dari zona nyaman, kemudian jadi terang, ya. Jadi terang itu artinya aktifkan buah roh dalam hidup kita, karunia roh, ya. Ini bangkit dan jadi terang, ya. Kemudian miliki karakter ilahi. Yang terakhir
berkat bangsa-bangsa akan mengalir dalam hidupmu. Amin. Sukacita, siapa mau mengalami berkat bangsa-bangsa mengalir? Untuk apa? Penuaian jiwa-jiwa. Yuk sama-sama, kasih kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk saya undang tim worshiper untuk maju. Kita akan menyanyikan satu lagu, mulutku penuh dengan pujian, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Tadi firman Tuhan tadi, ya. Jangan lupa untuk diperkatakan, ya. Mulut kita diubah, yang tadinya suka ngomel tapi sekarang memperkatakan firman Tuhan. Yang tadinya berdoanya dengan Tuhan. Sekarang dengan berdiri tegak dan kita perintahkan. Kita memerintah karena kita punya otoritas. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Dengan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau Tuhan sudah bukakan, Bapa, rahasia untuk penuaian besar-besaran ini di akhir zaman ini. Kami percaya setiap kami siap Tuhan. Amin. Untuk melakukan visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pembukaan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya, Tuhan Kau memberkati kami secara luar biasa. Sehingga kami boleh melakukan penuaian besar-besaran di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Immanuel, Ibu Dr. Helen. Kami percaya Bapak, hamba-hamba-Mu ini akan memimpin kami pada penuaian besar-besaran untuk daerah wilayah ini Tuhan. Kami percaya kalau hari ini masih ada kursi-kursi yang kosong, tapi kami nggak melihat apa yang nyata, tapi kami melihat janji Tuhan harus tergenapi di tempat ini. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati gereja ini. Kami percaya Engkau cukupkan segalanya, bahkan berlimpah untuk penuaian akhir zaman ini. Terima kasih Engkau memberkati tim worshiper yang ada, Engkau memberkati semua yang ada di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menteraikan firman-Mu ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama diberkati Tuhan, katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sebab Kau besar Tuhan.
Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk ibadah yang luar biasa yang Tuhan telah lakukan. Terima kasih untuk worship leader, singer, semua pemusik Tuhan, semua pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih untuk Engkau mengirim Bu Hana untuk Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih untuk semua jemaat yang mendengarkan dan mereka akan melakukannya. Terima kasih Bapak. Aku tahu bahwa berkat yang Engkau janjikan tahun-tahun pintu terbuka ini, semua Tuhan jemaat-Mu mengalaminya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengalaminya luar biasa, bukan karena masuk akal, tidak, tapi karena yang tidak mungkin akan jadi mungkin, yang tidak masuk akal jadi masuk akal, yang tidak ada menjadi ada. Bahkan apa yang belum pernah engkau lihat, belum pernah engkau dengar, itu yang akan terjadi mujizat di dalam hidupmu. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, aku berdoa supaya bukan hanya beberapa orang di gereja ini yang mengalami, tapi semua jemaat-Mu, mereka Tuhan, aku mohon biarlah Engkau berikan mereka semua mengalami mujizat itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengangkat kedua tangan kami karena kami tahu kami ini bukan apa-apa tanpa Engkau. Kami juga tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Kami perlu Engkau, perlu Tuhan berkat-Mu Bapa yang berlimpah-limpah atas hidup kami. Di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bahkan kami akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi,
Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.